Kembali bersama dengan saya Willy Nantalika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 6 Tubanan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Yayu Widayati, Kepala Sekolah dari SD Negeri 6 Tubanan. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Willy. Bu Yayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Willy bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Bu Yayu, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena Bu Yayu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya guna pemenuhan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti ini Bu. Di mana ini merupakan pemenuhan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini kami diminta untuk melakukan wawancara Bu dengan paling sedikitnya 2 orang kepala sekolah guna mencari pengalaman, mencari tahu bagaimana selama ini cara-cara beliau dalam proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tersebut. Seperti itu Bu Yayu. Siap Bu Willy, semoga sukses dan lancar nantinya. Amin. Ya, nanti di sini saya akan memberikan mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Yayu ya. Langsung saja Bu, kita mulai dari yang pertama. Selama ini kira-kira pernah tidak Bu Yayu dihadapkan pada suatu pengambilan keputusan di mana di dalamnya ini terdapat 2 hal, yang keduanya ini sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, tapi sayangnya keduanya ini bertentangan Bu. Saya sebagai kepala sekolah di 6 Tubanan sudah mengalami banyak hal tentang kasus-kasus seperti itu tadi, dilema etika atau bujukan moral yang seperti Bu Willy katakan. Jadi pada saat ada kasus-kasus yang lawan benar itu menjadi dilema benar bagi kami, sehingga kadang memang benar-benar harus memahami apakah kasus ini memang lebih penting yang mana atau lebih utama yang mana, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan pengalaman dari Bu Yayu tadi, bagaimana cara Bu Yayu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Dalam kami berpengalaman selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, kami betul-betul memahami apakah kasus itu seperti apa. Jadi kami membuat perincian atau pertanyaan untuk menyelesaikan kasus, sehingga nanti kasus tersebut tidak melenceng untuk hasil solusinya. Solusinya tidak melenceng, jadi fokus pada kasus yang sudah kita hadapi. Betul sekali Bu. Jadi tepat sasaran Iya, seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama tentang kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut? Dalam menjalankan keputusan ini, saya tidak sendiri, saya bersama Dewan Guru ataupun komite. Kami prosedurnya, kami dalam menjalankan ini tidak semena-mena keputusan ada di saya. Jadi kami tetap berkolaborasi dengan Dewan Guru ataupun kalau dibutuhkan berarti dengan komite. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini sudah Bu Yayu lakukan? Kalau itu menyangkut peserta didik, langkah yang saya lakukan adalah menemui wali kelasnya dulu. Apakah kasusnya seperti apa, bisa diselesaikan oleh wali kelasnya dulu, atau memang membutuhkan musyawarah dengan saya. Kalau memang belum bisa, kita pertemukan dengan wali murid untuk menyelesaikan masalah, sehingga masalah ini tidak melebar luas ke masyarakat lainnya. Ya, jadi diantisipasi sendiri dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu Bu. Lantas hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bu Yayu lebih efektif?
Lebih efektifnya yang utama adalah menyederhanakan masalah, tidak usah memperuncing masalah, itu utamanya. Kemudian kita menjunjung tinggi rasa keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, sehingga tercipta kebersamaan seperti itu. Nanti akan kebenaran nanti akan terlihat. Betul sekali, saya setuju Bu. Baik Bu, kemudian dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan seperti itu, yang menjadi tantangan dari Bu Yayu sendiri itu apa? Tantangan saya adalah keputusan yang kita putuskan bersama, pasti ada mungkin dewan guru yang tidak bisa menerima, tidak sependapat, tetapi pro kontra tetap ada. Tetapi dengan adanya sudah ada keputusan, berarti kita harus menjunjung tinggi keputusan yang sudah kita putuskan bersama. Sudah kita memberikan pencerahan bersama agar tetap menjunjung tinggi keputusan yang sudah kita putuskan. Bagaimanapun itu keputusan sudah diambil bersama. Bu, terima kasih. Kemudian untuk penanganan kasusnya itu sendiri, apakah Bu Yayu ada jadwal khusus dalam menangani masalah-masalah seperti itu, ataukah langsung saat itu juga, atau gimana Bu? Tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan di tempat pada saat itu juga, berarti kita selesaikan langsung, tidak usah menunda waktu yang lama. Tapi kalau memang membutuhkan musyawarah, membutuhkan keputusan bersama, berarti kita nunggu dewan guru tadi dengan komite juga seperti itu. Tapi kalau ringan itu langsung kita selesaikan di tempat. Betul. Daripada nanti malah diundur-undur menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi gitu. Terima kasih Bu. Saya setuju juga dengan yang ini. Kemudian adakah pihak-pihak tertentu yang senantiasa membantu Bu Yayu dalam mengambil pengambilan keputusan itu Bu? Kalau pihak yang utama adalah pada diri saya, keyakinan diri saya untuk memutuskan sesuatu. Kemudian ada dewan guru yang sangat senang diajak berkolaborasi, dan juga dewan komite yang juga bekerja samanya luar biasa, sehingga kami dalam memutuskan sesuatu itu bersama-sama, dukungannya seperti itu. Dukungannya bersama komite dan dewan guru. Jadi intinya adalah melibatkan berbagai pihak, warga sekolah, elemen yang ada di sekolah dilibatkan semua nih Bu. Iya, betul. Baik. Kemudian yang terakhir Bu, dari berdasarkan hal-hal semacam itu, pembelajaran baik apa yang Bu Yayu rasakan selama ini? Dari pengalaman yang sudah saya dapatkan di sini, pembelajaran yang sangat saya dapatkan adalah rasa kekeluargaan bersama dewan guru, jadi berkolaborasi, terus menjunjung rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan juga bekerja sama dengan komite sekolah, sehingga dalam memutuskan sesuatu ada orang-orang terdekat yang bisa diandalkan, dan itu semuanya harus berpusat pada murid dan mengutamakan murid. Itu yang diutamakan. Jadi apapun itu prioritas tetap ada pada murid. Terima kasih Bu Yayu atas ilmunya, atas sharingnya. Itu merupakan pembelajaran bagi saya, pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Semoga kedepannya nanti Bu Yayu semakin sukses, kerjaannya karirnya semakin berkah itu. Jadi sekali lagi amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Bu Yayu telah meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya dapat memenuhi tugas program guru penggerak yang saya ikuti ini Bu. Iya, sama-sama. Demikianlah percakapan saya dengan kepala sekolah dari SD Negeri 6 Tubanan. Akhirnya dari saya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bersama saya Willy Nantalika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 6 Tubanan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Tubanan, Ibu Kusmiati Utomo. Selamat siang Bu Kus. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali pada Bu Kus yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu Kus. Ini dalam rangka pemenuhan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti, di mana tugas ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini kami diminta untuk melakukan wawancara terhadap minimal 2 kepala sekolah, Ibu, guna mencari pengalaman dari bagaimana cara-cara beliau dalam mengambil keputusan selama ini di sekolah. Seperti itu, Bu Kus. Saya juga terima kasih Bu, boleh berkesempatan untuk Ibu wawancarai, dan ini kesempatan yang baik buat saya, mungkin nanti menjadi masukan tersendiri dan referensi bagi saya. Yeah. Terima kasih Bu Kus, nanti mungkin saya perlu banyak belajar dari Bu Kus nanti. Sama-sama, kita sama-sama belajar Bu. Yeah. Nah, di sini nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dari Bu Kus. Langsung saja kita mulai yang pertama, Bu. Silakan Ibu. Selama ini kira-kira pernah tidak Bu Kus ini dihadapkan pada sebuah pengambilan keputusan di mana di dalamnya ini terdapat dua hal yang keduanya ini sama-sama baik, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi keduanya ini saling bertentangan, seperti itu Bu? Ada Bu, tidak hanya 1, 2, banyak masalah ya. Tapi ya segala sesuatu atau masalah itu pasti ada solusinya. Ya, baik Bu. Jadi dari itu harapannya memang kewajiban kita ketika menghadapi sebuah permasalahan harus ada solusinya, seperti itu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang dialami buku selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ini antara dilema etika dan rujukan moral itu loh Bu, yang di dalamnya ada dua hal yang bertentangan, sama-sama benar Bu, tapi keduanya ini saling bertentangan, atau dari keduanya ini ada pertentangan antara benar dan salah, seperti itu. Cara Ibu mengidentifikasinya bagaimana? Memang pertama-tama kita harus melakukan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah itu sendiri, kemudian kita kaji lagi masalah itu, dilihat mana dulu atau skala prioritas yang harus diselesaikan itu mana dulu, dan mana itu dilema etika, mana itu rujukan moral. Seperti yang tadi Bu Willy sampaikan, bahwa dilema etika itu benar vs benar, sedangkan rujukan moral itu yang benar lawan salah. Dan dari identifikasi masalah ini saya kira nanti kita bisa untuk mendalami, kemudian mencari beberapa solusi, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kus. Kemudian selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan tadi, itu Ibu menjalankannya seperti apa? Yang pertama tadi skala prioritas, yang kedua yang tentu tidak boleh kita tinggalkan adalah kita memperhatikan bagaimana nilai-nilai kebajikan itu sendiri ya Bu ya. Sebisa mungkin kita tetap berusaha untuk objektif dan mana yang benar, mana yang baik. Yang lebih penting adalah karena di sini kita pelayanan kepada murid ya. Bagaimana keputusan itu berpihak pada murid dan berdampak lebih baik kepada murid, seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu. Saya terinspirasi sekali dari, jadi nanti mungkin ada tahapan-tahapan yang bisa saya ambil hikmahnya dari ini Bu. Terima kasih. Lantas untuk yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini sudah Bu lakukan?
Itu tergantung masalahnya bagaimana ya Bu. Kebetulan saya juga belajar bagaimana penyelesaian masalah ketika seorang pemimpin itu menghadapi baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Dalam modul 3.1 yang Ibu pelajari dan juga saya mengikuti program guru penggerak dari angkatan 5 sampai dengan angkatan 9 dan juga angkatan 9 ini ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambil keputusan. Nah, itu menjadi referensi sendiri bagi saya bagaimana kita sebagai pemimpin itu untuk memperhatikan 4, 3, 9. Iya. Baik Bu Bos. Saya juga seperti itu mengingatnya, supaya lebih mudah mengingatnya nggih. 4, 3, 9 itu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Itu akan kita senantiasa kita jadikan pedoman atau patokan dalam pengambilan keputusan nanti Bu. Baik Bu, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu menurut saya ini ya Bu, komunikasi bagaimana masalah itu bisa terjadi, kemudian kita pembahasannya, jalan keluarnya bagaimana, kita kolaborasi baik dengan Bapak Ibu guru kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun tenaga pendidik lainnya dan seluruh warga sekolah. Intinya adalah bagaimana kita itu komunikasi, kolaborasi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bu, jadi di sini kolaborasi kuncinya adalah kolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah seperti itu. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dari Bu Kus dalam pengambilan keputusan itu sendiri, yang menjadi tantangannya? Tantangan itu tadi ya, yang terutama dilema etika itu ya. Dilema etika itu mungkin ada pro kontra atau iya, apa? pro kontra itu pasti ada ya Bu ya. Tetapi bagaimana kita kembali lagi, nilai-nilai kebajikan itu harus kita junjung tinggi. Dalam hal ini kita mengambil keputusan, kalau bisa itu tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang disalahkan. Bagaimana kita belajar, setiap permasalahan itu pasti ada salah satu atau hal-hal baru yang di situ kita ambil maknanya, seperti itu. Intinya adalah tantangan yang ada itu bukan penghalang bagi kita di sekolah untuk terus berkarya, untuk terus memberikan pelayanan kepada murid. Yang jelas kita punya hati untuk melayani, kita punya hati untuk berkolaborasi, sehingga tidak ego yang kita utamakan, tetapi bagaimana murid itu yang diprioritaskan, seperti itu. Benar sekali Bu Kus, saya juga setuju pendapat seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu Kus, dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan kasus-kasus tersebut, adakah jadwal khusus atau waktu tertentu untuk Bu Kus mengatasi kasus-kasus tersebut, ataukah langsung saat itu juga Bu? Kondisional ya Bu ya. Yeah. Jadi kadang masalah itu kan tidak terjadi karena terjadwal. Masalah terjadi mungkin karena ada beberapa realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana kita mensinkronkan sehingga apa yang terjadi, realita yang ada itu tidak begitu mengecewakan bagi kita. Sekali lagi, skala prioritas, kemudian kita menyelesaikannya itu tergantung
tergantung gitu. Kalau misalnya itu harus diselesaikan saat itu juga, kita mengambil keputusan ya saat itu juga, atau mungkin beberapa hari mungkin kita kaji lagi dengan beberapa pihak, dengan para bapak ibu guru, sehingga keputusan yang kita lakukan itu betul-betul tujuan dan hasilnya baik. Tadi ya Bu, 4, 3, 9, tapi saya kira 9 langkah itu bukan suatu patokan yang baku, tetapi itu juga menjadi bisa kita aplikasikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Iya, betul Bu. Sehingga nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah keputusan yang menguntungkan semua pihak, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Walaupun gini ya Bu ya, kadang mengambil keputusan itu ada rasa kecewa mungkin dari pihak-pihak tertentu yang pendapatnya kurang disetujui, tapi mungkin kita komunikasikan lagi, kita beri pengertian bahwa kalau kita mengambil keputusan seperti ini nanti dampaknya seperti ini, gitu nih. Jadi jangan hanya memaksa kehendak kita, tetapi bagaimana itu lagi berdampak apa kepada siswa. Saya setuju sekali terus. Yang penting bagaimana kita mengkomunikasikannya seperti itu. Nah ini untuk kaitannya dengan pihak-pihak tadi, adakah dalam penyelesaian masalah-masalah seperti itu ada pihak-pihak yang ikut membantu Bukos dalam proses penyelesaiannya atau tidak? Tentunya ada Bu, tergantung masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya itu berkaitan dengan warga sekolah, ya kita berkaitan dengan pihak-pihak sekolah itu, baik itu guru, siswa, bahkan kalau mungkin kita menghadirkan komite atau orang tua siswa, seperti itu. Jadi semua pihak ikut dilibatkan di dalamnya gitu. Terima kasih Bu Bos. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu Bos. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah terjawab. Dari semua hal yang telah Bu Bos sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bu Bos petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi Bu? Tidak hanya ada Bu, banyak ya. Hidup itu proses pembelajaran. Apalagi kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita berani untuk mengajar, kita harus berani untuk terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Bagaimana ketika saya menghadapi masalah itu, saya menghadapi pihak-pihak yang berbeda karakter, berbeda mungkin latar belakang, tetapi kembali lagi kalau di pembelajaran di kelas kita diminta untuk melayani kebutuhan murid, saya berusaha untuk bagaimana mengetahui karakteristik. Kalau guru diminta untuk mengetahui karakteristik para murid, saya juga berusaha untuk mengetahui karakteristik dari pihak-pihak yang saya hadapi itu, sehingga bagaimana karakteristik beliau-beliau ini saya bisa untuk cara saya berkolaborasi dengan beliau ini bagaimana. Itu pembelajaran yang saya terima, dan yang penting adalah bagaimana kita bersinergi untuk terus mau untuk belajar sehingga kedepannya pendidikan semakin baik dan maju. Terima kasih Bu Bos. Wah, ini sangat menginspirasi saya sekali Bu Bos. Jadi saya dari percakapan yang kita lakukan ini, saya punya seperti mendapat tambahan pelajaran, tambahan pengalaman yang mungkin sebelumnya belum pernah saya lakukan ya Bu, karena posisi saya di sini belum menjadi sebagai pemimpin, tapi setidaknya dari paparan yang Bu Bos sampaikan tadi itu cukup jelas bagi saya bagaimana cara seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan, entah itu di saat yang sangat mendesak ataupun pada saat waktunya masih longgar. Jadi dari ini semua saya mendapat pelajaran yang mungkin nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya di sekolah seperti itu Bu Bos. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan pada Bu Bos atas
waktunya, atas waktunya yang telah meluangkan waktunya buat saya seperti itu Gus. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih sudah kayak diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses Bu Willy mencapai nanti kelulusan di guru penggerak. Saya berharap Bu Willy tetap semangat, nanti dapat menyelesaikan tugas-tugas dan dapat lulus dengan baik. Lebih dari itu dapat mengimplementasikannya kepada murid di sekolah Ibu dan juga komunitas di sekolah maupun di sekitar sekolah. Amin, terima kasih Bu Gus. Saya juga doakan semoga Bu Gus kedepannya semakin sukses, apa yang diharapkan dapat segera tercapai, terwujud, diberi kesuksesan, keberkahan dalam karir maupun dalam keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekaligus atas waktunya. Doa yang sama untuk Bu Willy. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya dengan Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Tubanan, Ibu Kusmiati SPD, dan akhirnya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.